lahir di Jakarta, 2 Mei 1998. Hari-hari yang dekat dan akrab dengan kerusuhan terkelam di Jakarta, yang sampai sekarang membuat aku bersyukur karena aku tidak ingat apa-apa dari waktu mengerikan itu, selain dari cerita orang dan keluargaku. Dokter memprediksi aku akan lahir antara tanggal 6 sampai 8 Mei. Papa mama ketar-ketir. Keresahan ada di mana-mana. Tapi aku percaya karena kasih karunia Tuhan, aku lahir lebih cepat. Kenapa aku katakan itu karunia? Karena papa mama menceritakan bagaimana beberapa hari setelah aku lahir terjadi kerusuhan dan penjarahan tokoh-tokoh. Kekerasan merajalela. Banyak dokter takut datang ke rumah sakit. Bayangkan kalau perkiraan dokter tidak meleset. Bayangkan kalau aku tidak lahir di tanggal 2. Mama datang ke rumah sakit dan dokter tidak ada. Ya sudah, gak usah dibayangin. Aku juga gak sanggup bayanginnya. Keluargaku sederhana saja. Papa seorang pendeta, mama seorang ibu rumah tangga. Di media masa dulu, tahu dong iklan-iklan susu formula untuk bayi yang mengandung banyak gizi agar anak bertumbuh jadi manusia pintar, kuat, dan sebagainya. Dan tentu saja, mamaku ingin beri yang terbaik juga untuk aku. Tapi apa daya, krisis moneter yang melanda saat itu, ditambah kondisi perekonomian keluarga yang sangat terbatas, maka tidak ada susu berkualitas tinggi untuk Jerome. Jangankan susu, untuk membeli bahan makanan saja sulitnya ampun-ampunan. Itu akibat penjarahan yang terjadi, sehingga mayoritas pasar serta toko tidak beroperasi. Imbasnya, mamaku yang seharusnya juga mendapatkan asupan baik agar bisa memberikan gizi yang baik untukku, tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga pada saat aku masih bayi, saat dimana manusia paling membutuhkan gizi untuk perkembangan otak dan kesehatan mereka, aku tidak mendapatkan semua itu dengan maksimal. Maka Jerome bayi bukanlah bayi yang spesial. Justru sebaliknya, aku disebut sebagai bayi yang lahir di kerusuhan. Melewati masa krisis itu, kemudian pada tahun 2004, keluargaku pindah ke Surabaya. Saat itu, aku baru lulus TK dan naik ke kelas 1 SD. Pencarian sekolah di Surabaya lalu menjadi persoalan baru. Sebenarnya tidak akan jadi persoalan kalau kedua orang tuaku memiliki uang yang cukup untuk membayar uang sekolah. Tapi sayangnya, dang adong hepeng. Aku masih ingat, aku, abang, papa, dan mama bareng-bareng keliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain buat mendaftar. Tapi hampir semua tidak pas dengan keadaan kami. Ada yang biayanya terlalu mahal dan tidak bisa memberi keringanan. Ada yang kuota siswanya sudah penuh. Aku masih suka merinding kalau ingat bagaimana frustasinya papa mama waktu pergi ke suatu sekolah. Ngobrol sama kepala sekolah, lalu menerima fakta pahit kedua anaknya tidak bisa sekolah di sana. Tapi papa mama tidak berkecil hati. Mereka selalu percaya rencana Tuhan indah dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ada satu sekolah berkategori elit dan high class karena merupakan sekolah nasional plus yang bisa menyediakan beasiswa untuk aku dan abang. IPH School. Itu nama sekolahnya.
uang sekolah yang seharusnya jutaan rupiah per bulan, kami diberi keringanan, sehingga hanya perlu membayar jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya. Mimpi untuk bisa sekolah di luar negeri muncul ketika dan karena aku masuk sekolah ini. Semua teman sekelasku adalah orang berada di Surabaya. Kalau kalian nonton film Crazy Rich Asian, nah mungkin sebagian besar teman sekelasku bisa dikatakan sebagai Crazy Rich Surabayan. Sempat viral kan predikat tersebut? Tapi memang istilah itu tidak berlebihan kok. Mulai dari alat-alat tulis, sepatu, mobil, rumah, dan lain-lainnya, semuanya wow. Bohong kalau aku bilang aku tidak iri. Iri betul guys. Tapi dari semua itu yang paling buat aku iri adalah kenyataan bahwa teman-temanku banyak yang ikut kursus pelajaran tambahan di luar sekolah. Hampir semua temanku ikut les matematika kumon. Karena lihat mereka hampir semuanya begitu, aku juga jadi mau ngeles dong. Dan tentu saja aku mintanya ke mama. Dan mama menjawab begini, "Gak usah ikut-ikutan les ya Jer. Kamu tahu kan kita gak punya uang. Kamu ngertiin ya. Tapi nanti aku ketinggalan dari teman-temanku dong." "Begini aja," kata mama lembut. "Teman-temanmu yang les itu, mereka dikasih banyak soal. Terus soalnya dibahas. Nah, nanti setiap hari mama kasih kamu soal dari buku matematika. Kamu kerjain sendiri. Nanti ada pembahasannya. Sama aja kan kayak ngeles, tapi yang ini gratis. Anggap aja mama guru lesnya." Aku nurut kata mama, karena tahu mama selalu berikan yang terbaik. Dan ternyata mama benar. Dengan metode ngeles gratis ala mama, di sekolah aku bisa bersaing dengan teman-temanku. Nilai kami tidak jauh berbeda. Terkadang aku lebih baik dari mereka. Terkadang aku juga kalah dari mereka. Tapi dari situ aku termotivasi untuk mulai belajar mandiri. Belajar sendiri, ngerjain soal sendiri, dengan masih terus didampingi mama tanpa lelah. Sampai kelas 4 SD, ketika adikku lahir. Dan tentu saja semua usaha itu kami lapisi doa